Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam porang jaya ya kayaknya. Waduh, ini kalau saya dengerin kayak gini nih tadi, rasanya ini adalah suatu hal yang kayaknya ini kan kur saya saat ini tinggal sekitar 30 triliun karena capaian kur saat ini dari 70 triliun target kita sudah tersalur 42 triliun. Ini kayaknya kalau sudah punya Koperasi Sentra Porang Indonesia 30 triliun kayaknya kurang ya, pasti habis ini. Saya rasa ini. Jadi terima kasih sekali di mana pada malam hari ini saya matur suwun sangat Pak Dirjen Tanaman Pangan yang saya hormati, yang saya banggakan, yang mendorong kami dari Direktorat Pembiayaan selalu memberi semangat untuk dalam hal penyerapan dan target-target kur kita. Dan juga hadir di sini Pak Raja, tadi Ketua dari KOSPI, Pak Tetra sebagai Sekjen KOSPI, Pak Tansil Rijal sebagai Ketua Bidang 1 KOSPI, dan juga hadir Pak Chandra dari BAP PNI 46. Kayaknya malam ini saya nggak salah masuk ini ya. Aduh, saya sudah benar-benar ini satu anugerah saya diajak di dalam webinar pada malam hari ini, karena Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati juga petani-petani ya, dari anggota KOSPI udah hampir berapa orang, waduh 300 lebih. Saya ini kan dulu salam ya, salam pertanian, salam sejahtera bagi kita semua. Pertanian tetap jaya walaupun kita dalam keadaan yang tadi dikatakan oleh Pak Dirjen, keadaan yang seperti ini, COVID dan sebagainya, kita tetap semangat, karena itu tadi kita harus bisa menghasilkan produksi yang tetap untuk pangan kita, di mana kita tahu bahwa porang salah satunya komoditi baru 2 tahun kayaknya, tapi ini karena Pak Menteri kita yang fokus dan sekarang sudah menjadi nasional strategis. Saya tadi sampai ditegur oleh Pak Dirjen, Budir, berapa porangnya terserap kur? Aduh, saya diem aja. Terus saya tanya sama Bang, berapa yang di sini terserap? Kalau di Madiun sih baru 40 miliar, Bu, katanya gitu. Terus saya bilang gini, memang di Kemenkyu Pak, porang ini masih masuk ke umbi-umbian. Jadi tidak ada data tersendiri. Nah, kami nanti akan berjuang, dan ini adalah komoditi strategis supaya kita tahu mengenai targetnya seperti apa. Ke depan saya ingin dengan teman-teman Kemenkyu dan semuanya untuk kita punya tersendiri data mengenai porang ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan banyak memberi masukan mengenai kredit usaha itu seperti apa dan sebagainya. Nanti Pak Chandra yang lebih memberikan masukan. Yang pastinya kita Kementerian Pertanian sudah 2 tahun ini mengawal. Di tahun 2020 kemarin kita target 50, tercapai 55 triliun, dan NPL-nya hanya 0,03 sekian persen, jadi kecil sekali. Nah sekarang kita punya target 70 triliun, karena ini tadi Kementerian Pertanian, terutama dari Dirjen Tanaman Pangan, sudah mempunyai model, Bapak Ibu sekalian, yaitu model kur dengan sistem klasterisasi dan off-taker. Dan ini sudah tertuang di dalam Permentan Kur kita tahun 2021 nomor 5, dan juga tertuang di dalam Kemenko kita nomor 15 2020. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kur kita saat ini sudah punya sistem. Nah, dengan adanya sistem ini, penyerapannya Pak makin tinggi. Dulu di bulan yang sama di tahun kemarin itu
kalau bulan-bulan Agustus ini penyerapan saya baru 20%. Sekarang penyerapan sudah 43 triliun dari 70 triliun. Jadi sekitar 63%. Kalau ini berjalan terus ya, dan Bapak mempunyai model, saya ini kayaknya saya tuh harus deket-deket ini dengan Pak Raja, Pak Tetra, dan Pak Tamsil. Selesai ini orang saya ini dengan adanya koperasi KOSPI ini, ya. Karena inilah yang kita saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Pendampingan inilah. Nantinya koperasi KOSPI ini bisa sebagai off-taker, ya. Bahkan kalau koperasi modalnya kuat, dimodali ini sama Pak Chandra, itu bisa jadi avalis juga. Jadi petani ya tinggal lahannya saja lah, nggak usah pusing-pusing mereka. Kita bermitra aja dengan petani. Petani lahannya tidak usah kita kasih uang mereka, kita kasih bibit, pupuk dan sebagainya. Di mana nanti mereka mengajukan kreditnya, kalau nanti modelin nanti minta sampai hilir. Nah, Pak Chandra kemarin saya mendengar dari Menko Perekonomian untuk KUR mikro yang dulunya 50 juta itu tanpa anggunan, sekarang Pak Dirjen, Bapak Ibu sekalian 100 juta tanpa anggunan. Nah, ini harus disosialisasikan Pak Chandra, supaya apa yang dari pusat dengan sampai ke bawah itu benar-benar bisa bersama-sama kita terserap, ya. Jadi tadi itu bahwa yang 100 juta yang dulunya pakai anggunan sekarang tidak pakai anggunan. Itu dari kemarin saya dengar dari Pak Menko langsung waktu ratas. Jadi untuk pemanfaatan KUR ini, tadi benar kata Pak Dirjen, sudahlah, kalau yang budidaya udah pada pintar semua, 50 juta itu udah bisa buat macam-macam, beli bibit, ya, dan nantinya dalam waktu 2 tahun, apa dalam waktu 1 tahun, kalau 1 tahun ya masih belum terlalu besar ya umbinya, 2 tahun itu bisa untung sampai panen itu sampai untungnya 750 juta. Nah, itulah yang membuat KUR ini, KUR porang ini banyak diminati oleh petani-petani kita, ya. Dan porang ini mudah banget Bapak Ibu sekalian budidayanya, ya, karena memang dulu adalah tanaman liar di bawah naungan di hutan-hutan, ya. Jadi karena sekarang tahu seperti harga berlian, bahkan lebih mahal ini daripada berlian, jadinya ya banyak yang ngejar, ya. Tetapi kita harus hati-hati, tetap berhati-hati, karena kita berusaha harus tetap berdasarkan dari pasar, seperti apa pasarnya ini, ya. Tetapi dengan adanya dorongan dari pemerintah yang sekarang merupakan komoditi strategis, komoditi nasional, dan juga di sini tumbuh koperasi, salah satunya adalah Koperasi Sentra Porang Indonesia ini, saya yakin, ya, nggak sampai 5 tahun, ini kita kayaknya bisa melebihi yang dulunya itu kan kalau kita mau makan beras saritake atau apa terus ke Jepang, harganya mahal. 1 kilo itu plastik beras saritake harganya hampir 300.000, ya, hampir 250.000. Nah, sekarang kalau di Indonesia bisa menghasilkan itu, bisa-bisa harganya bisa bersaing dan bisa diekspor. Nah, tadi itu saya kan ikut Pak Menteri, Pak Dirjen ke Madiun tadi. Saya lihat pabriknya. Saya sudah 3 kali mendatangi. Awalnya pabrik sepi karena baru dibangun. Kedua, agak sedikit-dikit ini
ada kegiatan. Yang ketiga ini tadi saya sampai terkejut, sampai delay itu namanya kalau pesawat itu delay. Orangnya itu banyak sekali untuk diolah. Nah, kapasitas pabriknya yang belum bisa memenuhi. Jadi inilah yang harus benar-benar kita perhatikan. Kayaknya ini porang di mana-mana porang karena harga yang bagus, tapi kita juga harus hati-hati dalam hal manajemennya. Karena kalau pabrik tentunya yang harus diperhatikan kalau udah kita main di hilir adalah kontinuitas dari hasil. Tadi saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman dari balai tadi, dari Malang kalau nggak salah. Mas Hermanto bilang bisikin ke saya, Budir, sekarang sudah mulai kelihatan kalau bulan Maret atau Mei atau apa, itu sampai Juni itu porangnya banyak. Tetapi nanti kalau bulan Agustus apa itu porangnya sedikit, Desember apa. Nah, inilah yang Bapak Ibu sekalian harus kita perhatikan kalau kita sudah bermain di hilir, kalau kita sudah punya pabrik besar, itu adalah kontinuitas dan kualitas. Itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti koperasi sebagai off-taker, bahkan kalau nanti mau menjadi sebagai avalis dan sebagainya, inilah yang harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pasti di sini sudah ada sistemnya, karena sudah ada koperasinya. Kami sebagai Direktorat Pembiayaan pastinya berfungsi sebagai pengawasan dalam hal penyalurannya. Tepat sasarankah? Ada problemkah dengan perbankannya? Dan sebagainya. Jadi nanti kalau Pak Raja, Pak Tetra, Pak Rijal, semua petani yang di sini yang mendengarkan, silakan kalau ada permasalahan, kalau pamannya ngajukan ke Pincap kemana untuk ingin mendapatkan kurnya, susah, bicara sama kami. Kami akan nanti akan memberikan solusi ya bersama Pak Chandra. Ini kur. Nanti kalau nggak lolos kur, kita punya lagi Bapak Ibu sekalian pembiayaan. Ada dengan CSR-nya, ya. Ada dengan bentar lagi kita juga akan ada model yaitu 1 juta alat mesin pertanian. Jadi kur bisa untuk memberi alat mesin pertanian. Ada lagi nanti taksi Alsintan, di mana kur bisa untuk membeli alat mesin dan bisa disewakan. Nah itu untuk dicicil. Bisa bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa KUR saat ini sangat didorong oleh pemerintah? Karena kita tahu KUR adalah anggaran di luar APBN kita, Bapak Ibu sekalian. Karena keadaan seperti ini, anggaran kita juga tidak cukup. Petani kita banyak, apalagi petani porang dan sebagainya kan tumbuh terus. Dalam keadaan pandemi ini banyak dari kota menjadi petani sekarang, ya. Nah inilah yang menyebabkan Bapak Ibu sekalian saya udah nggak ada waktu sama Pak Dirjen Tanaman Pangan dan semuanya jalan terus untuk bisa sosialisasikan ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan bicara mengenai alur dan sebagainya karena saya yakin di sini sudah pakar-pakarnya, tinggal eksekusinya aja. Ayo, 30 triliun diselesaikan dalam waktu 2 bulan, apa 1 bulan? Silakan. Saya tunggu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.